Uang lebar Pak D masih bikin saya ini. Kak di siapa? Ada sih. Siapa itu? Pasti kita. Kita bersama. Kita bersama.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Wabarakatuh, Pak. Ini nganu ya apa namanya? Kameranya kok nggak bisa ya, Pak? Kameranya kok apa namanya error ini. Tapi suaranya bisa didengar ya? Dengar Bisa Bapak. didengar, Pak. Dengar ya? Nggih, Oke, Pak, kita saged kita mulai ya. saged kepireng. Eh, jangan lupa absen di SIM ya, di komentari ya kalau hadir gitu. Jangan lupa ya. Siap, Pak. Oke, oke. Kita mulai. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan para mahasiswa, mahasiswi ya, Fakultas Agama Islam ya, kelas sore ya, insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita mulai untuk kuliah memasuki eh, apa namanya semester akhir ya. Kemarin adalah semester awal, sekarang ini setelah ujian istilahnya semester awal, sekarang kita masuki semester akhir. Ya. Yang pertama perlu kami sampaikan hasil ujiannya menurut saya bagus ya. Jadi eh, apa namanya? Saya kira banyak yang lulus ya, tapi juga ada yang apa namanya nilainya kurang ya. Tapi mudah-mudahan diperbaiki waktu ujian akhir semester. Ya, terutama apa namanya yang soal nomor 1 ya, suruh komentar berkaitan dengan Pancasila ya, selaras dengan agama Islam ini ada yang tidak memberi komentar nah itu. Padahal itu kita pokok penilaian yang tinggi ada di situ. Sedangkan lainnya kan bisa eh, apa namanya mencari di dalam PPT kan gitu. Tapi komentar itulah nilainya yang tinggi, tapi ada yang tidak memberi komentar ya, sehingga kemungkinan nilainya agak kurang gitu ya. Ya. Sedangkan Pancasila ini nggak boleh nilainya di bawah B ya. Jadi minimal harus B. Jadi saya mohon nanti diperbaiki pada ujian akhir semester ya. Yang kedua, eh, saya menginginkan untuk kuliah berikutnya ya, yaitu ini kan tanggal 21 ya, kuliah tanggal 23 ya. Itu eh, berkaitan dengan mahasiswa menyiapkan semacam makalah ya yang bentuknya PPT ya. Durasinya singkat aja ya, durasinya singkat aja. Satu misal setiap anak satu misal hanya kita kasih waktu 5 menit ya. Hingga kemungkinan PPT-nya itu ya hanya maksimal 10 ya. 5 atau 10 menit PPT-nya ya 5 atau 10 menit ya. Yang ada kaitannya dengan materi Pancasila. Apakah akan berbicara mengenai apa namanya ideologi Pancasila, mau bicara mengenai Indonesia adalah negara apa namanya hukum satu misal, ya, atau yang lain, ya, atau mau berbicara mengenai masalah berkaitan dengan
reformasi dan sebagainya. Ya, pokoknya yang ada dalam perkuliahan Pancasila ini, ya. Jadi silahkan, ya, saudara persiapkan, ya. Nanti bagi yang sudah siap bisa tampil duluan, kita kasih nilai, ya. Harapan kami dengan adanya tugas ini yaitu saya kepengen pertama itu silaturahmi, kenalan dengan mahasiswa satu persatu, ya. Yang kedua eh, bisa ngomong, ya, bisa ngomong karena lulus sarjana harus bisa ngomong. Jadi jangan sampai lulusan sarjana Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Agung tidak bisa ngomong, kan gitu. Apalagi yang berkaitan dengan Pancasila, kan gitu. Jadi intinya itu, ya. Kira-kira bisa diterima? Halo mahasiswa, bisa diterima untuk tugas besok? Siapa yang mungkin siap dulu kita kita tampilkan, ya. Kita minta untuk tampil. Oke, kalau nggak nganu nanti kita melalui grup, ya, ya. Melalui grup, ya. Nanti kita share di grup mengenai tugas itu, ya. Baiklah, kita mulai, yaitu kita sampai ke PPT yang ke-77, ya, kalau nggak salah. Karena semuanya ini adalah 147, kita sudah di pertengahan, yaitu semester awal, ya, yaitu sampai ke PPT 77. Kita lanjut, ya. Yaitu berbicara mengenai bentuk dan kedaulatan, ya. Jadi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya, di mana dalam hal ini Indonesia adalah negara hukum, ya, dan kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, ya. Jadi di sini eh, negara kesatuan yang berbentuk republik ini adalah kesatuan persatuannya itu bagaikan apa namanya sambal yang nikmat, ya, istilahnya gitu, bukan bagaikan sapu lidi, ya. Karena kalau persatuan dan kesatuannya seperti sapu lidi, ya, kalau ikatannya itu dilepas maka lidinya satu persatu bisa dipatahkan. Tetapi yang dimaksud negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ini adalah merupakan persatuan kesatuannya adalah seperti sambal yang nikmat, ya. Jadi sehingga ada Pulau Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Irian dan sebagainya, ya, itu diibaratkan adalah sebagai cabenya, ya, sebagai terasinya, sebagai garamnya, ya, sebagai gulanya, ya, sebagai apalagi berambangnya. Kalau sudah diulek, ya, istilahnya sudah diulek jadi sambal itu tidak akan bercerai-berai lagi, ya. Satu misal yang gula kembali jadi gula, mama yang eh, garam kembali jadi garam, yang cabai kembali dari cabai, yang tomat kembali jadi tomat, enggak. Jadi kalau sudah diulek ya sudah. Inilah persatuan kesatuan daripada bangsa Indonesia di mana berbentuk republik, ya. Sehingga dalam hal ini geopolitik bangsa Indonesia ini adalah sebagai negara kepulauan, ya, atau negara lautan, ya. Sehingga laut itu adalah sebagai penghubung, ya, bukan pemisah, ya, bukan pemisah, ya. Sehingga dalam hal ini negara Indonesia ini ya seperti gambar yang ada di tengah itu yang biru Indonesia, ya, terdiri dari beberapa pulau-pulau, kan, ya. Jadi gambarannya adalah seperti itu. Nah, sekarang negara Indonesia adalah negara hukum, ya, sesuai dengan pasal 1 ayat 3, ya, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemarin sudah kita jelaskan, ya, negara hukum itu bagaimana, ya, di mana segala sesuatunya adalah berdasarkan hukum, ya. Dan
kedaulatan aja berada di tangan rakyat ya, bukan di tangan penguasa ya. Sehingga tanggal 14 Februari 2024 nanti akan adanya pemilu ya, kita memilih presiden dan wakil presiden, maka kitalah yang memilih, kitalah yang mendaulat ya. Kita adalah rakyat ya, yang mendaulat ya, kamu jadi presiden wakil presiden kan gitu ya. Sehingga logikanya rakyat inilah yang istilahnya mendaulat ya pada pimpinan atau presiden wakil presiden itu ya dalam pemilu ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pemilu ini ada 3 di Indonesia ya. Ada pemilu presiden, wakil presiden, ada pemilu legislatif yaitu memilih MPR, DPR ya. Maaf, memilih DPR, DPRD Makasih ya. provinsi, DPRD kota, kabupaten, dan DPD. Kan itu ya. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah pemilu kada, ya, pemilu kepala daerah. Jadi memilih gubernur, ya, wali kota atau bupati. Di situ ya kita akan memilih ya sebagai rakyat ini. Dan jangan sekali-kali mau menerima ya uang yang istilahnya uang apa ya, money politik ya, atau uang sogokan ya. Ya ini banyak para ulama ya itu hukumnya haram ya, hukumnya haram. Jadi saya sendiri nggak ngerti. Saya kira mahasiswa Fakultas Agama Islam lebih paham kalau kaitan dengan hukum Islamnya kan gitu. Kalau kita hukum umumnya kan gitu ya. Oke, kita lanjut ya sih. Hakikat bangsa, kita akan berbicara mengenai hakikat bangsa dan hakikat negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, ya, bahwa yang dinamakan bangsa adalah orang-orang ya, yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri, atau bisa saja diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat ya, karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Jadi yang dinamakan bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa ya, serta berproses ya, di dalam satu wilayah Nusantara Indonesia. Itulah yang namanya bangsa Indonesia. Adapun mengenai unsur-unsur bangsa ya, itu ada cita-cita ya bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan ya. Ada perasaan senasib sepenanggungan ya, ada karakter yang sama ya, dan ada adat istiadat atau budaya yang sama ya, dan satu kesatuan wilayah yaitu tadi ya, kita adalah negara kepulauan atau negara lautan, bukan negara daratan ya. Kalau negara daratan laut sebagai pemisah, jadi ada negara istilahnya Jawa, ada negara Sumatera dan sebagainya. Tapi ini satu kesatuan tadi sebutkan dan terorganisir ya dalam satu wilayah hukum. Ya, organisir satu wilayah. Selanjutnya, nah inilah yang namanya boleh dikatakan satu kesatuan wilayah ya, satu kesatuan wilayah yang pada ujung-ujung daratannya itu 12 mil ya, itulah daerah istilahnya wilayah Indonesia ya. Jadi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ya, termasuk ruang angkasa, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Jadi wilayah Indonesia ini adalah 12 mil dari pojok-pojok daratan itu ya, sehingga banyak kapal-kapal yang mencuri ikan di wilayah laut Indonesia ya diledakkan ya oleh Menteri Kelautan ya, Susi ya. Tapi kalau Menteri yang Kelautan sekarang kok
nggak pernah dengar ya ada kapal yang diledakkan kan itu. Padahal juga informasinya banyak juga yang mengambil ikan di wilayah Indonesia. Ya. Monggo kita renungkan lah ya. Ya kira-kira seperti itulah. Oke, kita lanjutnya. Lah, sedangkan unsur-unsur negara yaitu ada 3, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan, ya. Otomatis pemerintahan yang berdaulat kan gitu ya. Di mana rakyat yaitu masyarakat atau warga negara, sedangkan wilayah adalah suatu tempat tertentu yang dibatasi, ya, baik dengan laut, sungai maupun daratan tertentu yang telah disepakati dan diakui oleh negara lain. Yang ketiga adalah pemerintahan, yaitu alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Dan yang keempat itu pengakuan negara lain. Ini adalah berkaitan dengan unsur-unsur negara. Nah, yang paling pokok adalah 3. Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah. Nah, di mana pemerintah ini harus berdaulat, yaitu harus merdeka ya dan diakui oleh negara-negara lain. Nah, ini istilahnya dibagi 4 nggak masalah. Tapi intinya bagi 3 ya. 1, 2, 3 merupakan unsur yang istilahnya konstitutif ya. Dan nomor 4 merupakan unsur yang deklaratif. Ya, jadi setelah dideklarasikan atau setelah diproklamirkan ya. Jadi itulah ya merupakan unsur-unsur negara. Tapi intinya hanya ada 3, rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Ya, itu unsur negara hanya ada 3 yang pokok. Ada tambahan sebagai unsur deklaratif yaitu pengakuan negara lain ya setelah kita proklamasi ya menyatakan kemerdekaannya, negara lain banyak yang istilahnya mengakui ya seperti negara Indonesia ini, apalagi sudah masuk di anggota PBB ya yang nomor 60 kalau nggak salah ya. Jadi itu kita lanjut. Adapun tujuan negara Indonesia ya terdapat pada alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu bahwa tujuan negara Indonesia didirikan adalah 1 untuk melindungi ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum dan yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia ya yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi di sini tujuan negara itu ya itu bisa kita jumpai di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya terutama di alinea keempat ya. Jadi di sini yang pertama tadi melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia ya. 2, 3, dan 4 ya. Saya kira mahasiswa sudah paham lah kalau masalah ini ya karena di bangku SMA atau istilahnya yang sederajat itu adalah sudah pernah dapat ya, itu pasalkan hanya penekanannya aja. Nah, sekarang mengenai konsep dasar mengenai penduduk dan warga negara. Warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli, ya, yang asli ya, pasalkan ini orang bangsa Indonesia asli, ya, mahasiswa juga, gitu ya. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya. Ini saudara bisa menjumpai pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi inilah yang dinamakan warga negara. Ya. Jadi istilahnya orang bangsa lain itu bisa ya menjadi warga negara. Ya. Ya. Tapi ada prosedurnya harus disahkan, yaitu seperti naturalisasi ya. Terutama pemain bola ya timnas ya itu ada beberapa yang naturalisasi sebagai warga
negara Indonesia supaya bisa main di timnas Indonesia kan gitu ya. Ya otomatis harus istilahnya disahkan dengan undang-undang ya sebagai warga. Itu prosesnya tidak mudah ya. Harus mengajukan permohonan ya melalui pengadilan negeri ya untuk supaya naturalisasi menjadi warga negara ya. Kalau istilahnya di Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang ya, di Jalan Siliwangi ya, asalkan pernah lihat itu suruh nyanyi Indonesia Raya. Ya walaupun patah-patah istilahnya. Jadi dia harus menghafal ya. Ya Indonesia Raya, terus diajak ngomong, bisa bahasa Indonesia dan sebagainya ya. Ya, jadi di sini. Jadi kalau ada orang punya penduduk Indonesia tapi tidak bisa ngomong bahasa Indonesia ya, nggak bisa nyanyi Indonesia, jadi KTP-nya dipertanyakan itu. Ya. Naturalisasinya benar atau enggak ini? Ya. Karena di sini harus istilahnya disahkan dengan undang-undang ya sebagai warga negara ya. Kita pernah istilahnya mendengar ya atau melihat di WA itu ya atau di istilahnya berita-berita ini benar atau tidak, banyak orang asing yang punya penduduk Indonesia sebagai warga negara ya, bukan warga negara asing tapi warga negara Indonesia. Nah ini kan perlu dipertanyakan ya keberadaannya ini ya. Kita nggak boleh kita suudon aja lah ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah penduduk. Ya. Apa itu penduduk? Ya. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang istilah asing boleh mendapat istilahnya apa namanya sebagai penduduk Indonesia. Ya, tapi nanti juga KTP WNA kan gitu ya, WNA asing. Ya. Karena apa? Dia bertempat tinggal di sini. Ya, bertempat tinggal di sini. Ya, main bola itu masih warga negara asing satu besar. Nah dia apa namanya mempunyai apa mempunyai keinginan menikah dengan orang Indonesia misalnya. Ya itu bisa dalam hal ini bisa jadi penduduk ya. Jadi penduduk ini bisa warga negara Indonesia dan juga bisa warga negara asing ya atau orang asing. Tapi dia bertempat tinggalnya di Indonesia ya seperti Obama ya itu dulu SD-nya di Jakarta kan itu ya. Jadi orang Indonesia jadi presiden Amerika misalkan itu ya. Jadi pernah tinggal di Indonesia ya. Otomatis secara hukum, yaitu seluruh warga negara memiliki hubungan yang khas ya dengan negara. Ya, secara hukum mempunyai hubungan yang khas ya dengan negara otomatis secara hukum. Lah, adapun mengenai hak dan kewajiban warga negara, saya mengambil pendapat Profesor Dr. Notonegoro ya, yang katanya dia punya apa namanya punya apa namanya ramalan ya bahwa pemimpin negara Indonesia atau presiden Indonesia itu Notonegoro katanya harus yang namanya di belakangnya no atau to ya atau no lagi terus go dan ro kan itu ya. Monggo kita petani sendiri-sendiri lah ya. Sekarang sudah ada 7 presiden yang menjadi presiden di Indonesia ya, yaitu apa namanya Insinyur Soekarno yang mana wakilnya adalah Hatta, terus Jenderal Soeharto wakilnya ada 6 kan itu ya. Mungkin mahasiswa nggak paham, nggak hafal itu wakilnya Pak Harto ya, ada 6 ya. Yang satu Sri Sultan Hamengkubuwono IX kan itu ya. Yang kedua ada Malik kan gitu. Yang ketiga apa Mira Hadikusuma kan gitu ya. Yang keempat Sudarmono kan gitu ya. Yang kelima adalah Trisno.
dan yang keenam adalah Habibie. Ya. Baru presiden yang ketiga yaitu Habibie karena sebagai presiden transisi ya menyiapkan pemilu 1999 ya. Dan yang keempat adalah Abdurrahman Wahid ya, yang mana wakilnya Megawati, tapi setelah 2 tahun ya diganti Megawati, di mana wakilnya Hamzahas kan itu. Nah, dia Megawati sebagai presiden yang kelima. Presiden yang keenam adalah Susilo Bambang Yudhoyono, wakilnya adalah Yusuf Kala dan Budiono. Saat itu presiden yang ketujuh Joko Widodo, wakilnya adalah Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin. Ya, itu mahasiswa harus tahu itu ya mengenai presiden dan wakil presiden Indonesia. Nah, menurut Profesor Dr. Notonegoro ya mengenai hak dan kewajiban warga negara, yaitu hak adalah kuasa ya untuk menerima atau melakukan, ya, suatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Otomatis melulu oleh pihak tertentu ya, dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Inilah yang namanya hak dan kewajiban. Tapi yang dijelaskan sama Profesor Dr. Notonegoro ini haknya dulu, ya haknya. Sedangkan kewajiban ya itu berasal dari kata wajib, ya, di mana wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan, ya, melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain. Kewajiban, ya, jadi tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban pada intinya adalah suatu yang harus dilakukan, Di sini kewajiban berarti suatu keharusan. Maka apapun itu jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakan, maaf ini kurang N ya, melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Ya. Dari pengertian yang lain, kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kan itu ya. Seperti mahasiswa ya. Istilahnya haknya adalah menerima materi kuliah. Kan gitu. Kewajibannya harus membayar kuliah. Kalau nggak membayar kuliah, nah nanti tidak dapat kartu ujian. Nah kan gitu. Nggak bisa ujian. Nah kan itu. Ya. Jadi harus ada hak, ya, ada kewajiban. Nah di dalam Pancasila antara hak dan kewajiban ini harus seimbang, nggak boleh jumplang, ya, nggak boleh istilahnya haknya yang banyak, kewajibannya sedikit, nggak ada. Ada kewajibannya banyak, haknya sedikit, nggak ada. Antara hak dan kewajiban ini harus seimbang sehingga bisa diterima. Itu ya. Nah, mengenai hak dan kewajiban warga negara, ya, itu tercantum dalam pasal 27 ya, sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi setiap warga negara berhak, ya, berhak dan wajib, ya, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, ya ini seperti resimen mahasiswa. Ya, ini Pak Solkan ini alumni ya resimen mahasiswa. Ya, sekarang jadi IARMI ya, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Jadi disingkat IARMI. Nah, Pak Solkan komandannya ya untuk IARMI yang alumni Unisula ya, yaitu Batalion 908 ya, Sawerwiso. Itu ya. Jadi pernah dididik istilahnya pernah ikut latsar ya, latihan dasar ya di
Puslatpur di Klaten sana ya 21 hari ya. Kalau sekarang hanya kalau nggak salah hanya 11 hari ya di apa namanya di Rindam Magelang ya untuk Mahadipa. Mahadipa itu yang Jawa Tengah ya. Itu kalau DIY Mahakarta kan itu ya. Jawa Tengah ini Mahadipa. Ya. Yang kedua pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, ya, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya, jadi di sini pasal 27 adalah istilahnya warga negara mempunyai hak dan mempunyai kewajiban, ya, berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini kita sudah siap-siap ini kata Israel mau nyerang Indonesia, ya. Ya, apalagi sudah nyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, ya. Ini kita siap-siap, ya. Jadi teman-teman ini juga sudah siap, ya. Kita akan merapatkan barisan, ya. Kira-kira akhir bulan ini, ya, akhir bulan ini merapatkan barisan ya untuk siap-siap ya kalau memang diserang ya, oleh negara lain ya maka resimen mahasiswa ini siap ya, untuk tampil ya membela apa namanya negara yaitu negara Indonesia ya. Dan juga pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum ya, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya, jadi ada perlakuan yang sama. Jangan sampai hukum ini ya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nggak boleh. Jadi harus sama ya di hadapan hukum. Ya. Jadi orang-orang yang bersalah yang harus betul-betul diproses ya menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Ya, mulai dari apa namanya penyelidikan ya setelah ditemukan 2 alat bukti naik jadi penyidikan ya setelah berkasnya selesai masuk ke apa namanya pra penuntutan ya apabila dianggap lengkap langsung pada penuntutan ya disampaikan kepada pengadilan negeri ya untuk dilakukan persidangan ya. Setelah istilahnya proses persidangan ya berlangsung ya di situ ada pemeriksaan para saksi terdakwa ya barang bukti dan alat bukti ya mungkin ada ahli kan gitu ya maka muncullah keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah sehingga harus dijatuhi hukuman. Ya, otomatis di situ pertimbangan hakimnya ada hal yang memberatkan, meringankan, ya ada istilahnya pertimbangan-pertimbangan lain yang merupakan apa namanya istihad, ya supaya ada keyakinan itu, ya. Di mana unsur-unsur pasalnya terpenuhi, ya, barulah ya dinyatakan bersalah melanggar pasal berapa kan. Kalau pembunuhan biasa ya 338 KUHP ya. Kalau pembunuhan direncana 340 kan gitu ya. Kalau pembunuhan karena kurang hati-hatinya pasal 351 ayat 3 misalnya kata orang yang mati ya. Tabrak ya. Kesenggol spion jatuh mati. Ya itu yang mas 1 ayat 3 KUHP ya. Atau undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Bisa juga di situ bisa kita terapkan kan itu. Oke, kita lanjut aja. Kita ya Pancasila yang dengan kuliah hukum. Nah, yang ketiga adalah pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Yaitu bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, ya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Ya, serta berhak atas rasa aman. Jadi kita ini mahal sekali ya berkaitan dengan keamanan ini ya. Kalau kita nggak aman ya kacau ya seperti zaman G30 PKI ya
1965 ya. Waktu itu Pak Solkan umurnya masih berapa tahun ya, masih lari sana lari kemari ya, banyak istilahnya gedung-gedung yang dibakar ya, istilahnya itu ya. Ada juga yang dipegang ya. Tetangga itu sebetulnya tidak tahu apa-apa mengenai masalah PKI juga dipegang ya, gara-gara ikut apa namanya piknik ya, atau dharma wisata ya, dan ada datanya yang ikut harus tanda tangan ya sebagai daftar hadir lah, itu bisa dipegang ya. Itu banyak, hampir satu kampung ya, tahun 65 itu masuk penjara semua ya, hampir satu kampung laki-lakinya karena bahaya itu ya, bahaya laten komunis ya. Nah sekarang ini informasinya akan muncul lagi tapi namanya apa namanya komunis gaya baru. Nah, seperti apa kita belum tahu ya, kita harus hati-hati, dan informasinya akan numpang ya salah satu partai ya, partai nasional katanya, atau gimana saya nggak ngerti ya, kita hati-hati ya. Kita berdoa mudah-mudahan pemilu 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar, aman, tertib, ya, dan jujur dan adil. Sehingga kita akan mempunyai pemimpin yang mudah-mudahan pemimpin itu betul-betul amanah dan boleh dikatakan diridhoi oleh Allah SWT, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju ya, bukan berkembang terus ya. Sejak Pak Harto berkembang terus ya sampai sekarang. Jadi nggak tahu ya sekarang ini kok korupsinya merajalela, tidak hanya miliaran tapi triliun ya. Ya, ya. Menko Info ya, apalagi Direktur Utama Pertamina ya, itu korupsinya triliun, bukan miliar lagi, triliun ya. Untuk bilangin tadi ya, mudah-mudahan dia diberi apa namanya kesadarannya, mudah-mudahan. Nah, kita lanjut aja. Yang keempat adalah pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 ayat 1, 2, 3 dan 4 ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, yaitu tentang sistem perekonomian Indonesia ya, dan pemanfaatan sumber kekayaan alam ya untuk kesejahteraan rakyat ya. Jadi di situ ya pasal 33 terutama pasal 33 ayat 3 tadi sudah sebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ada yang nambahi termasuk ruang angkasa ya, dikuasai oleh negara tetapi untuk kemakmuran rakyatnya. Maksudnya dikuasai ini yaitu diatur ya, diatur oleh negara ya, diatur oleh negara ya. Jadi tapi untuk kemakmuran rakyatnya. Maksudnya itu ya. Yang kelima adalah pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, nah sekarang ini masih banyak ya fakir miskin ya, kalau dapat apa namanya santunan ya, kadang-kadang malah yang nggak miskin dapat, yang miskin nggak dapat ya. Di kelurahan tertentu ini banyak yang seperti itu ya, karena ada yang masih familinya lurah walaupun dia tidak fakir, tidak miskin, malah dapatnya justru malah yang fakir miskin nggak dapat. Nah ini yang harus diperbarui ya, diperbarui. Yang keenam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lemah ya. Jadi misalkan jaminan sosial ya. Jadi kalau kita lihat di daerah apa ya, Hong Kong ya kalau nggak salah, di mana jaminan sosialnya sangat tinggi sekali, sehingga orang-orang yang usia pensiun itu dapat istilahnya pensiun dari negara. Setiap bulannya dia antri untuk mengambil pensiun dari negara. Ya, karena apa? Karena rakyat di sana itu informasinya itu keuntungan usaha itu yang di apa namanya zakatkan ya, itu 40% ya. Kalau kita 2,5% aja grundel kadang-kadang ya, kadang-kadang malah nggak dibayar ya, itu nih bahaya itu ya. Kalau di sana 40% ya, jadi
setelah dikurangi modal itu merupakan keuntungan ya 40% berikan ya, sehingga untuk melindungi masyarakat yang sudah tua ya, karena untuk dijamin sosialnya yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa bekerja, pemerintah lah yang memberi ya, ya. Dan Indonesia kelihatannya belum bisa sampai seperti itu ya, karena di Jawa Tengah sendiri ini kemiskinannya masih tinggi ya. Yang ketujuh adalah pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, di mana pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum. Nah, ini. Jadi pelayanan kesehatan ya dan pelayanan umum ya sudah ada istilahnya BPJS ya, tapi kita harus bayar ya, potong gaji kan itu. Pelayanan umum ya, dulu yang namanya pom bensin itu kita bayar ya, tapi sekarang begitu menterinya BUMN itu Pak Erick Thohir nggak boleh itu membayar ya, itu merupakan fasilitas pelayanan umum ya, jadi seperti itu ya. Ya, kita lihatlah pasal 31 ayat 1 ya, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi kalau nggak salah sudah ada BOS ya. Jadi SD, SMP untuk di Semarang itu nggak bayar ya. Mungkin juga sudah SMA tapi yang negeri ya, atau SLTA yang negeri itu tidak membayar ya. Zaman Pak Sol kan jadi ketua komite SMP Negeri 1 Semarang itu SMA sampai SMP nggak bayar, pakai dana BOS ya. Tapi mudah-mudahan tidak disalahgunakan kan itu ya. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti belajar 9 tahun. Nah, ini 9 tahun inilah ya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun berarti 9 tahun. Ya betul. Ya. Ini nggak bayar ya. Dan pemerintah wajib membiayai. Ya. Itu paling pokok adalah SD SMP, paling pokok. Syukur dengan PADS masing-masing kota atau kabupaten, pendapatan daerah asli sendiri, PADS pendapatan asli daerah sendiri, itu bisa saja sampai SMA. Seperti Semarang informasinya sekarang ini sudah sampai SMA tidak membayar, tetapi yang negeri ya, atau yang swasta kan itu ya. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kita harus memajukan ya kebudayaan, jangan sampai diklaim ya menjadi kebudayaan negara lain ya, seperti Reok Ponorogo istilahnya itu ya. Ini harus diuri-uri ya dan dimajukan itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai penataan kekuasaan lembaga negara, di mana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ya 1945 ya, itu di mana lembaga tertingginya tidak ada ya. Lembaga tertingginya tidak ada. Semuanya lembaga tinggi ya, seperti BPK ya, presiden ya, wakil presiden itu lembaga tinggi. Terus dalam hal ini MPR, di mana di dalamnya ya sebagai anggota MPR itu anggota DPR dan DPD ya, maka ini gambarnya ada garis kait mengkait istilahnya itu ya. Dan lembaga yang lain yaitu kekuasaan kehakiman ya, di sini ada Mahkamah Agung ya, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial ya. Mahkamah Agung disingkat MA ya, Mahkamah Konstitusi disingkat MK, dan Komisi Yudisial atau KY ya. Jadi di sini Mahkamah Agung ini ya, yaitu mengadili mengenai kasus-kasus yang sampai kasasi maupun peninjauan kembali, sedangkan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili berkaitan dengan konstitusi, kaitan dengan undang-undang atau peraturan ya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yang mana kemarin memutus ya istilahnya apa namanya persyaratan untuk wakil presiden atau presiden ya 40 tahun ya, itu
diperbolehkan dengan catatan sudah pernah menjabat ya apa namanya kepala daerah ya, harusnya itu kepala daerah provinsi ya, bukan kepala daerah titik ya. Kalau kepala daerah terus bisa wali kota, bisa bupati, bisa itu ya. Nah, tapi ini masih digugat lagi ya. Ya karena ingin ngegulkan aja. Cara katanya begitu ya, benar nggak tidak alam ya. Dan serahkan pada Tuhan ya, karena hakim ini adalah wakil Tuhan ya. Ya sini yang tanggung jawab ya memutus perkara itu ya, silahkan memutus bagaimana ya, karena kalau keliru ya ini sanksinya berat ya, masuk neraka kan itu ya. Sedangkan Komisi Yudisial ya, atau KY ini adalah yang mengawasi hakim ya, serta yang istilahnya memilih hakim ya, baik hakim tingkat pertama ya adalah hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tun, ya, tata usaha negara, dan pengadilan militer. Ini diawasi oleh KY, ya. Dan juga hakim tingkat banding, ya, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan tinggi agama, ada pengadilan tinggi tun, ada pengadilan tinggi militer, ya, dan Hakim Agung atau yang ada di Mahkamah Agung. Ya. Jadi itu. Nah, kita lihat daripada garis-garis ini, ya, di mana BPK ini ada perwakilan di setiap provinsi. Jadi ada BPK provinsi, ya, itu. Nah, di situ ada juga yang merupakan lembaga tinggi negara itu yang sederajat istilahnya, yaitu ada KPU ya, ada Bank Sentral kan itu ya, itu sederajat ya. Dan ada yang lain-lain ya, tapi yang pokok adalah itu ya. Sedangkan presiden ya dan wakil presiden ya itu membawai kementerian negara ya, juga membawai istilahnya Dewan Pertimbangan ya, dan juga termasuk TNI dan Polri, di mana secara garis eksekutif ya, ada pemerintah daerah provinsi ya, di mana dipimpin oleh gubernur, dan juga ada DPRD yang sekarang namanya DPRD provinsi kan itu ya. Dan di bawahnya ada pemerintah daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati ya atau wali kota, dan ada DPRD-nya yaitu DPRD kota atau DPRD kabupaten. Nah, sedangkan di dalam kekuasaan kehakiman ya ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya ini berkaitan dengan lingkungan peradilan umum ya, berarti yang mengadili masalah kasus-kasus yang umum, apakah kasus pidana, apakah perdata ya, di mana ada juga pecahkan lagi yang pidana, ada tipikor ya, tindak pidana korupsi, ada narkoba, ada pencucian uang, ada peradilan HAM ya, peradilan anak dan sebagainya. Sedangkan selanjutnya ada di lingkungan peradilan agama ya, peradilan agama, pengadilan agama. Ada juga peradilan militer yaitu pengadilan militer ya. Kalau di Semarang itu di dekat SMP Negeri 1 ya. Ya. Dan juga ada peradilan tun tata usaha negara di Semarang, itu dekat rumahnya Pak Solkan ya, Jalan Abdurrahman Saleh. Nah, dilihat dari lembaga yang merupakan diberi kekuasaan ya, kekuasaan negara, maka dibagi menjadi 3. Walaupun kita tidak mengakui adanya trias politika, tapi kenyataannya ya lembaga ini dibagi 3. Ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan ada lembaga yudikatif ya. Jadi legislatif ini adalah DPR ya, otomatis ada juga DPD ya, di mana antara DPR dan DPD ini ya menjadi anggota MPR, di mana ini memegang kekuasaan ya, yaitu membentuk undang-undang ya,
atau boleh dikatakan yang mengesahkan undang-undang. Ya, rancangannya dari eksekutif atau presiden. Sedangkan presiden wakil presiden itu disebut adalah eksekutif, ya, mulai dari presiden, wakil presiden, ya, menteri negara, ya, terus gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, sampai ke bawah, sampai tingkat kelurahan, bahkan ada yang mengatakan sampai tingkat RW RT, kan itu. Itulah eksekutif, ya, karena sekarang RT RW itu kalau di Semarang dapat honor, kan itu. Dapat honor. Jadi sekarang banyak pemilihan RT gitu, wah, ramai gitu ya, di tempat Pak Solkan ramai, sehingga Pak Solkan yang memimpin, ya, pemilihan RT itu Pak Solkan yang memimpin, ya. Kalau enggak jadi ramai, ya. Ya, jadi kebetulan di apa namanya, dijadikan penasihatnya penatur sehat, kan gitu ya. Sedangkan yudikatif, ya, itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya, yang merupakan kekuasaan kehakiman, ya, kekuasaan yang istilahnya merdeka, ya, untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilannya, pro justice, ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Putusannya itu ada kepalanya seperti itu. Tanpa ada kepala itu, putusan itu tidak sah, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke PPT yang ke-91, ya, yaitu mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, ini merupakan bab 2, ya. Bab 1 tadi ada negara, berdasarkan hukum dan sebagainya. Ini ya, bab 2-nya adalah mengenai MPR. Ya, MPR ini, ya, anggotanya adalah anggota DPR dan anggota apa namanya, DPD, ya. Di sini ada anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan. Dulu dulu itu, ya, anggota MPR-nya adalah anggota DPR dan utusan daerah dan golongan, ya, dulu. Tapi sekarang yang namanya utusan daerah dan golongan menjadi DPD. Maka di sini anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Setiap provinsi, ya, itu dipilih, yaitu urutan pertama, kedua, tiga, dan empat. Ya, sekarang setiap provinsi ada 4, ya, DPD-nya. Ya, 4 DPD-nya. Ya, tinggal provinsi-provinsi yang lain mah tinggal mengalihkan berapa provinsi yang ada di wilayah Indonesia, kali 4. Nah, wewenangnya sebelum perubahan, sebelum di amandemen maksudnya. Yang pertama adalah menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Ya. Yang ketiga, ya, memilih dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Itulah MPR. Yang keempat, membuat putusan yang tidak dapat dibatalkan, ya, oleh lembaga negara lainnya. Yang kelima, memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap putusan MPR. Yang keenam, meminta pertanggungjawaban presiden. Nah, yang nomor 3, 4, 5, 6 yang merah ini sekarang nggak ada, ya. Sehingga wewenangnya sudah, ya, setelah adanya perubahan, wewenang MPR sudah perubahan, maka mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 1 dan pasal 37. Ya, jadi hanya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya, di sini ada juga menetapkan dan mengubah. Ya, jadi dibalik ini. Jadi yang setelah diubah menjadi mengubah dan menetapkan, ya, Undang-Undang Dasar. Ya. Yang kedua, melantik presiden, ya, dan atau wakil presiden. Ya, kalau yang sebelumnya adalah menetapkan garis-garis besar haluan negara, ya, karena ini merupakan kebijakan, ya. GPAN itu merupakan kebijakan. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi di sini sesuai jabatannya.
memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Ya, umpama ada yang meninggal kan itu ya. Harus ada dua calon. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya, pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelum sampai berakhir masa jabatan. Jadi di sini ya kalau ada tiga apa namanya pasangan calon ya seperti sekarang ini, maka nanti kemungkinan ada dua putaran ya apabila calon presiden dan wakil presiden itu tidak ada yang meraih 50% persatu ya. Jadi kalau ada yang meraih suara 50% persatu ya putarannya hanya sekali aja. Tapi kalau nggak ada maka suara terbanyak nomor 1 dan nomor 2 akan dilakukan pemilihan yang putaran kedua dan itu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan bela negara ya. Maka menurut saya kuliahnya sementara sampai di sini ya. Sambil mahasiswa menyiapkan mengenai makalah yang akan disampaikan besok tanggal 28 ya. Sekarang 21, 28. Saya mohon ada yang sudah siap ya sehingga bisa tampil pertama, kedua, ketiga mungkin sampai 5 ya. Yang mana waktunya 5 sampai 10 menit ya. Ya nanti setelah itu ada diskusi mungkin apa namanya masa yang lain ada yang bertanya ya. Oke, saya kira sampai di sini. Kurang lebihnya Pak Sokan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa Waalaikumsalam absen di SIM. warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baik, Jangan Pak. lupa absen di SIM ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Kami saya izin live ya. monggo. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Iya.